Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia. Sebelumnya Anda kasih tahu dulu bahwasanya pelajaran kita ini, kalau sebelumnya adalah jadwal tetapnya adalah setelah salat subuh, pada salat subuh pada hari Ahad, kita tambah pada hari Sabtu, pada pekan atau Sabtu yang genap, ya, karena Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah yang harusnya ini adalah jadwal beliau bisanya pada Sabtu-Sabtu ganjil saja, plus menggantikan kalau ada ustadz yang berhalangan hadir. Ya. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan poin yang kedua dari sebab-sebab kebahagiaan dan hilangnya kesedihan dan kegundahan pada diri seseorang. Poin yang pertama kita ulangi, ya, setiap kita poin kita ulangi supaya ingat. Agar seorang itu hidup bahagia adalah al-iman wal amalus saleh. Ya, al-iman wal amalu saleh, dan ini adalah sebesar-besarnya sebab seorang itu hidup bahagia. Ya, tanpa ini, ya, maka kebahagiaan seorang itu, kalaupun dikatakan bahagia, itu kebahagiaan yang sangat semu. Ya, sangat semu. Karena dia kehilangan sebab terbesar untuk bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat, yaitu apa? Al-imanu wal amalu salih. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Ini ayatnya sering kita ulang
insyaallah kita hafalkan satu ayat ini, ayat ke-97 dari surat An-Nahl. Jadi kalau kita mungkin pada setiap pertemuan bagus juga kita, ya, karena man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu, barang siapa yang menghafal hadis, yaitu maksudnya menghafal apa yang menjadi dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hujjahnya semakin kuat. Ya, kalau antum hafal ayat ini dan paham maknanya, ya, ini akan tertanam terus insyaallah dalam hati kita. Man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Tanpa ada keimanan maka amalan salehnya sia-sia, bukan amalan saleh jadinya. Harus disertai dengan keimanan. Keimanan yang benar, karena keimanan yang benar pasti disertai dengan amalan saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan jadikan kehidupannya itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas dia dengan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, yaitu kehidupan akhirat. Karena ketika kita berbicara kebahagiaan, ya, bukan ukurannya adalah ketika seorang mendapatkan impiannya di dunia, tetapi yang lebih penting bagaimana dia bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Itu ukuran kebahagiaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga sebelumnya, adalah al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, dengan berbagai macam jenis bentuk kebaikan. Dan ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan, semua orang bisa melakukannya. Ya, semua orang bisa melakukannya. Maksudnya semua orang bisa melakukannya, baik dia orang yang beriman ataupun dia bukan orang yang beriman. Tetapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan kebaikan kepada orang lain, di situ dia memiliki keistimewaan dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Yaitu apa? Bahwasanya ketika dia melakukan kebaikan tersebut, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak didapatkan kepada atau pada diri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan ini ya memang demikian.
Demikian dalam artian, oh berarti dia tidak tulus dong, dia masih pamrih. Kok masih mengharapkan pahala dari Allah? Nah ini orang yang tidak paham kalau masih mengatakan demikian. Ya, justru bentuk keikhlasan seseorang ketika dia melakukan kebaikan adalah dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah kalau ada orang mengatakan yang namanya ikhlas itu dia tidak mengharapkan balasan sama sekali ketika dia melakukan kebaikan pada orang lain. Ini bukan konsep, ya, bukan konsep orang yang beriman demikian. Betul kalau yang dimaksudkan balasan dari orang yang kita berikan kebaikan kepadanya. Tetapi balasan yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, harus kita ingat nih ayat ini juga. Salah satu sifat orang atau penghuni surga, di antara amalan yang mereka lakukan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan, yut'imuna ta'aman ala hubbihi, yang mereka sukai. Ya, bukan makanan sisa, bukan makanan. Tetapi ini loh, saya suka ini, dia berikan pada orang lain. Miskinan, orang-orang yang miskin, yatim, dan para tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian ini liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah. Artinya dia mengharapkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau syukur. Bahkan seandainya mereka tidak berterima kasih pun itu bukan urusan dia. Enggak terus jadi baper. Kenapa ya saya sudah berbuat baik tapi terima kasih pun tidak, enggak. Karena bukan itu yang dia cari. Dia liwajhillah. Ya, liwajhillah itu bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa, tapi dia mengharapkan kepada Allah balasan. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah. Ya, ini orang beriman. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-salis wa min asbabi daf'il qalqi an-nashi an tawatturil a'sab wa istighalil qalbi bi ba'dil muqaddirat al-ishtighal bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulumin nafi'ah fa innaha tulhi al-qalba an ishtighalihi bidzalikal amri alladhi aqlaqahu. Di antara sebab untuk menghilangkan al-qalb, ya, kegoncangan yang muncul dari, ya, tawaturil a'sab, yaitu ketegangan syaraf, stres. Dan ketika hati itu disibukkan dengan hal-hal yang
mengacaukan, artinya dia dalam keadaan gelisah, resah. Maka di antara sebab untuk menghilangkan atau meringankannya adalah seorang itu menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan, kegiatan atau menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Artinya dia mencari kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif, ya, baik kegiatan tersebut adalah misalnya dia belajar atau kegiatan yang lain. Wa rubbama nasiya bisabi badzalikal asbab allati aujabat lahul ham wal gham fa farihat nafsuhu wazdada nasyatuhu. Dan terkadang dengan sebab itu dia lupa, ya, dia lupa dengan hal-hal yang menyebabkan kegundahan dan keresahan dia. Ya. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan hal-hal yang dia senangi. Ya. Dirinya senang, semakin bersemangat dia, lupa dia bahwasanya, ya, ada hal-hal yang sedang menggelisahkan dia. Nah, sebab ini, poin yang ketiga ini, wa hadha sababu aidan mushtarikun bainal mu'mini wa ghairihi. Sama, siapapun bisa melakukannya. Ya, ini juga hal yang mungkin kita umum, ya, daripada pusing-pusing mikirin ini, dia cari kegiatan yang positif, ya, menghilangkan kesetresannya, ketegangannya. Dia mencari kegiatan yang positif. Tetapi perbedaan antara yang beriman dan tidak beriman jelas ada. Semua bisa melakukan ini, ya. Walakin al-mu'min yamtaz bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi istighalihi bidzalikal ilmi alladhi yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Ya, akan tetapi seorang mukmin yamtaz. Apa itu yamtaz? Keistimewaannya, ada keistimewaan yang dia miliki. Ada kelebihan yang dia miliki ketika dia melakukan sebab ini. Ya. Dengan apa? Dengan sebab keimanan dan keikhlasan, wahtisabi, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang dia pelajari atau yang diajarkan atau kegiatan yang dia lakukan tersebut bukan hanya sekedar menghilangkan kesetresannya, ya, keresahan dan kegundahannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi, tetapi juga apa? Tetapi dia mendapatkan pahala dengan sebab yang dia lakukan tersebut. Ya. Fi istighalihi bidzalikal ilmi alladhi yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Ketika dia menyibukkan dirinya dengan ilmu yang dia pelajari atau yang dia ajarkan. Ya. Nah, ini luar biasa. Sering kita dengar disampaikan kepada kita bahwasanya Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, ketika beliau sudah membuka kitabnya, ya, Anda tidak bertemu beliau, tapi ini sering kita dengar kisahnya dari beliau. Ya, ketika beliau sudah mengucapkan haddatsana
ya, yaitu membaca kitab-kitab hadis, beliau sudah lupa dengan dunia, sudah lupa dengan urusan dunia. Nah, ini luar biasa. Ya, manfaatkan dengan ilmu yang bermanfaat. Atau wa ya'malul khairal ladzi ya'lamuhu, dia beramal dengan amalan kebaikan yang dia ketahui. In kana ibadatan fahuwa ibadah, kalau itu adalah ibadah maka itu ibadah. Artinya apa? Artinya bermanfaat buat dia, berpahala buat dia. Wa in kana syughlan dunyawiyan au adatan dunyawiyatan ashabaha an-niyatas salihah wa qasdal isti'anah bidzalika ala ta'atillah. Ya, kalau itu adalah amalan atau kegiatan yang dia ketahui, yang dia kuasai, maka terbagi dua. Apakah kegiatan itu adalah ibadah, maka dengan keimanan dan keikhlasan dia, ya, insya Allah dia mendapatkan pahala dari situ. Atau kegiatan duniawiyah, kegiatan kebiasaan, rutinitas dia yang mungkin memang harus dia lakukan. Tetapi ketika ini juga dia iringi dengan niat yang benar, ya, dengan maksud dan tujuan agar kegiatan dia tersebut, ya, adalah untuk membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini istimewanya orang yang beriman. Dalam banyak hal mungkin apa yang dilakukan orang beriman itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tetapi ya, tentu di situ harus ada perbedaan antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Apa bentuk perbedaannya? Letak perbedaannya jelas, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, kalau kita membaca atau mendengarkan, ya, mungkin dari masyayikh yang lain, para ulama yang lain, tentang bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, yang pertama kali kita dengar itu adalah apa? Adalah ayat tadi. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada yang sudah hafal ayatnya? Usman, udah hafal belum? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ahsanta. Ya, siapa lagi mau menyebutkan ayatnya? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, yang dari Bandung. Nah, kalau besok sudah nggak ketemu lagi.
Abdul Aziz. Man amila salihan. Jangan lihat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baik. Nah, ini ketika dia memiliki keimanan, ya, maka ada sebab-sebab yang hanya bisa dilakukan oleh orang beriman, dan ada sebab-sebab kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh seorang yang tidak beriman juga, tetapi orang yang beriman jauh lebih istimewa. Karena apa? Tadi karena keimanannya dia tadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selain orang yang beriman. Ya. Dalam keadaan misalnya tadi, supaya dia tidak terpikirkan resahnya, udah dia cari kegiatan positif. Kegiatan positif itu bisa dia belajar, ya, ilmu yang bermanfaat, atau kalau dia memiliki kemampuan dia mengajar, ya, dia sibukkan, dia fokuskan dirinya mengajar, atau kegiatan yang baik, bisa ibadah, bisa kegiatan biasa, kegiatan yang sifatnya mubah. Tetapi kegiatan yang sifatnya mubah ini, kalau orang yang beriman, dia iringi dengan niat yang salihah, bermaksud untuk membantu dia dan menolong dia di dalam ketaatan kepada Allah, bisa bernilai ibadah. Falidzalika asarahu al-fi'al fi daf'il ham wal ghumum wal ahzan. Ya, sehingga apa yang dia lakukan tersebut itu pengaruhnya bisa membantu dia untuk menghilangkan kegundahan dan keresahan dan kesedihan. Fakam min insanin ubtuliya bil qalqi wa mulazamatil aqdar fahallat bihil amrad al-mutanawwi'ah fasara dawa'uhun naji' nisyanuhu as-sababa alladhi qaddarahu wa aqlaqahu wastighaluhu bi'amalin min muhimmatihi. Dan berapa banyak seorang yang dia dalam keadaan tadi, dalam keadaan goncang, resah dan segala macam, ya, tetapi hilang semuanya itu, ya, dan obatnya yang manjur tadi ketika dia melupakan sebab, ya, yang membuat dia stres tadi, dan dia disibukkan dengan, ya, hal-hal yang bermanfaat, ya. Wayan bagi an yakuna asyghul alladhi yastaghilu fihi mimma ta'nasu bihi an-nafsu wa tashtaquhu fa inna hadha ad'a li husuli hadzal maqsud an-nafi' wallahu a'lam. Ya, dan ya akan lebih manjur lagi ketika kesibukan yang dia lakukan tersebut, ya, untuk melupakan hal-hal yang meresahkan dia ini adalah sesuatu yang memang dia sukai, ya, sesuatu yang memang dia senang untuk melakukannya, ya, hobi misalnya,
Tapi ingat, dari hobi yang mubah paling tidak, yang halal, ya, maka ini lebih cepat dan lebih berpengaruh untuk bisa mendapatkan maksud tujuannya, yaitu ya dia melepaskan diri dari hal-hal yang meresahkan dirinya tadi. Wallahu a'lam. Taib, insyaallah naktafi lahuna. Cukup satu poin ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, dan tadi ayatnya dihafal. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Taib, surah An-Nahl ayat 97. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.